Sebentar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman di Facebook Live sekalian. Alhamdulillah hari Rabunya tiba juga nih. Jadi setiap hari Rabu kita ini selalu melakukan yang namanya podcast ya, siaran langsung via Facebook. Tentunya kita akan membahas permasalahan perpajakan yang menjadi keseharian kita ya Ibu Jum ya. Iya betul. Oke, bersama saya Agus Maulana ya saya sebagai pengantarnya dan permasalahan pematerian dan seterusnya akan disampaikan oleh Ibu Jumina. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Ya, Ibu Jumina ini ya sebagaimana yang telah saya sampaikan di pekan sebelumnya itu, beliau adalah konsultan pajak terbaru di Kota Jayapura. Insya Allah sudah di IKPU. IKPU udah terdaftar ya Bu ya? Alhamdulillah sudah kemarin. Sudah. Ini lagi proses inilah ya. Izinnya. Kelanjutannya ya. Betul. Oke, mudah-mudahan lancar-lancar Ibu ya. Amin. Baik. Teman-teman sekalian, kemarin di pekan lalu kita kan ngebahas soal UMKM dengan misalnya baru banget gitu ya Bu ya. Jadi dia dari awal perusahaannya atau masih dalam periode 7 tahun begitu ya. Iya betul. Jadi teman-teman sekalian, untuk diketahui berdasarkan PP 28 WP UMKM itu untuk yang orang pribadi berhak untuk menggunakan fasilitas ini selama 7 tahun. Kita belum bahas CV dan PT ya Bu ya? Iya belum. Kita masih di orang pribadi. Nah sekarang katakan tahun ke-7-nya udah selesai nih Bu. Jadi sekarang 2018, nah ini tahun 2024-nya selesai, tahun 2025. Masuk nih tahun 2025. Iya. Apa yang harus disiapkan Bu? Secara gambaran umum sih ya, yang dari PP 23 ini, kan untuk orang pribadi kan masanya selama 7 tahun. Jadi otomatis misalnya dari tahun 2018 ini berakhirnya di tahun 2025. Iya. Kita kan ketahui bersama bahwa PP 23 ini tahun 2018 itu merupakan fasilitas dari pemerintah untuk khususnya bagi UMKM ya, pelaku usaha UMKM begitu ya. Ini merupakan suatu fasilitas yang harus dipergunakan sebaik-baiknya dalam masa menyiapkan untuk pembukuannya kan ini kan sebagai pembelajaran. Masa pembelajaran Ibu ya. Di tahun tersebut kan lumayan lama ya Pak. Waktunya kan 7 tahun ya. Ya harusnya ya selaku WP pelaku UMKM itu harusnya lebih bersyukurlah, lebih diuntungkan begitu. Karena kan kita dikasih pembelajaran selama 7 tahun itu ya, yang mana waktunya kan agak lama ya 7 tahun ini longgar. Jadi kan ya untuk mempersiapkan pembukuannya, pembayaran pajaknya, kembali ke ketentuan umum begitu. Serta kan ada misalnya ada investasi aset begitu untuk lebih ke artinya begini bahwa pelaku usaha itu harus mempersiapkan atau wajib dalam satu usaha itu ada pos biaya pajak. Iya. Jadi maksudnya Ibu ini kalau misalnya kan jadi UMKM ini dikasih fasilitas sama negara selama 7 tahun. Nah itu dipakai nih bagus-bagus untuk belajar. Iya gitu betul ya, Bu, sekali ya? Pak. Iya. Harus dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu. Dimanfaatkan sebaik-baiknya karena nanti setelah 7 tahun dia kena di rezim umum. Iya di betul sekali. Cara hitung biasa. Baik, kita bahas dulu Bu. Jadi selama 7 tahun yang harus kita pelajarin itu tentang apa Bu? Pencatatannya, terutama kan ya kita tahu pencatatan kan selama ini kan kalau untuk PP 23 kan lebih ke pencatatan. Tapi kan adanya peralihan dari PP 23 ke rezim umum ini kan harus pembukuan sesuai amanat pasal 28 KUP. Gitu. Pasal 28 bagaimana itu? Pasal 28 itu bahwa wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tertentu itu wajib melakukan pembukuan. Jadi intinya itu sebenarnya
semua wajib pajak itu melakukan pembukuan. Iya betul. Kecuali UMKM. Iya. UMKM jadi dalam periode 7 tahun masa pembelajaran tersebut dia harus maksimalin ini. Iya betul sekali Pak. Untuk belajar dia. Jadi pada saat perahlian ini dari PP 23 ke rezim umum mereka sudah siap. Oke, udah siap. Makanya dari sebelum perahlian ini dari PP 23 itu mereka sudah siap pembukuannya. Pokoknya harus siap lah. Oke, dan waktunya kan cukup juga ya Bu ya? Iya betul sekali. 7 tahun ya. Otomatis apa nih? Kalau perlu sih misalnya dari tahun-tahun 3 tahun sebelumnya ya harus dipersiapkan memang. Oke. Iya. Dan kan ini karakternya teman-teman UMKM kan mereka tuh orang-orang muda ya kan, terus semangat belajarnya ya. Mungkin juga pos pembelajaran pajak ini juga diutamakan gitu ya. Betul sekali. Dan yakinlah saya kalau teman-teman UMKM itu dia belajar Bu, apalagi tentang pembukuan ini mendasar sekali karena jadi dia harus tahu kan laba usaha dan seterusnya. Nah baik, Ibu bisa ngasih gambaran nggak singkat tentang pembukuan itu bagaimana Bu prosesnya Bu? Kalau pembukuan yang dimaksud di sini tuh kita melakukan pembukuan sesuai kaidah akuntansi yang berlaku ya. Mulai dari pencatatannya, penghasilan itu dari mana, kita harus nyatat. Biaya-biaya dikeluarkan harus tercatat dengan baik ya. Terus kan hasil akhirnya kan dia jadi laporan keuangan yang berupa neraca dan laba rugi ini. Laporan keuangannya, laporan posisi keuangan dan laba rugi. Laba ya, rugi ya betul. Nah ini yang involve yang berkaitan langsung sama pajak itu yang mana? Oh dari laba rugi. Laba rugi. Iya. Kalau laba rugi, masalah pendapatan kayaknya kita sepakat nih. Ya. Ya adalah mungkin kalau misalnya pembahasan soal katakan omsetnya ya. Akrual ya misalnya gitu ya. Akrual kayak gitulah ya. Akrual atau kasih basis tapi itu nggak ada masalah lah. Iya ya. Tentang biaya nih Bu. Di perpajakan gimana Bu? Oh kalau masalah biaya-biaya itu kan dalam biaya-biaya itu ada beberapa objek pajak yang terdapat di dalamnya, makanya kan itu yang dianalisis lagi. Biaya-biaya mana yang ada objek pajak di dalamnya, misalnya kan biaya gaji, misalnya ada PP 21 di dalam, misalnya biaya sewa rumah, sewa ruko begitu kan ada. Di objek pajak itu ada PPh pasal 4 ayat 2-nya, sewa kendaraan, PPh 23 begitu. Oh ini pemotongan pajak. Iya, withholding tax-nya begitu. Withholding tax-nya. Oke Bu, sebelum ke sana, waktu kita bikin laporan laba rugi ini kan ada nggak sih Bu unsur biaya? Jadi biaya-biaya mana yang boleh dibiayakan, mana yang enggak gitu? Oh tentunya ada. Ada kan beberapa di penghasilan neto itu kan. Ada biaya yang bisa dikurangkan dengan yang tidak bisa dikurangkan. Misalnya nih, yang bisa dikurangkan ya itu kan ya berdasarkan pasal 6 PPh itu kan ada biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya nih contohnya secara langsung maupun tidak langsung itu biasa, misalnya nih biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Misalnya beban sewa, biaya perjalanan dinas dan lain sebagainya. Yang pokoknya biayanya langsung sama kegiatan usaha tadi. Iya, berkaitan langsung dengan kegiatan usaha tersebut. Berkaitan langsung. Ini kata kunci ya Bu ya, berkaitan langsung. Ada tadi istilahnya apa? Mendapat, menagih, memelihara. Ya itulah yang maksudnya yang makanya akhirnya jadi berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Intinya kan biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari. Yang kaitannya dengan kegiatan usaha tersebut. Normal lah ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita melakukan kegiatan usaha, biaya-biayanya ya dicatat aja. Iya. Dicatat aja sepanjang itu ada kegiatan ada berhubungan dengan kegiatan usaha tersebut. Betul. Ya, bisa jadi berkaitan langsung bisa dibiayakan. Kalau bisa dibiayakan, artinya ada dong yang nggak bisa dibiayain? Oh pastinya ada. Gimana Ibu? Ini merujuk ke pasal 9 PPh. Itu termasuk ya biaya untuk keperluan pribadi. Sumbangan. Keperluan pribadi, sumbangan. PPh. Seperti itu. Seumumnya ini ya Bu ya, kalau misalnya pemakaian pribadi jangan dong. Iya. Jangan dong. Kayak misalnya nih saya bikin usaha pribadi gitu,
toko apa misalnya kayak pabrik nih pribadi, misalnya pabrik apa, misalnya pabrik tempe gitu ya. Nah terus ada pengeluaran buat mobil sendiri pribadi, nggak boleh ya? Oh nggak boleh, karena itu kan nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha tersebut. Kecuali kalau ada ya bisa dibiayakan. Tapi kalau misalnya untuk keperluan pribadi ya nggak bisa lah. Logis aja sih sebenarnya, karena kalau misalnya untuk keperluan pribadi nanti tunggu dong di laba ruginya ya. Iya, kalau laba ya silahkan dipakai. Tapi pada saat untuk proses mendapatkan laporan keuangannya ya harus ditunggu dulu gitu ya. Oke, sebenarnya ini teman-teman ya, jadi logis kok. Yang boleh dibiayakan atau tidak dibiayakan itu logis. Yang tadi dimention sama Ibu di pasal 6 itu berkaitan langsung dengan kegiatan ya? Iya betul sekali Pak. Terus yang kedua pemahamannya sih sederhana ya, ada 3M. Mendapat, menagih, dan memelihara. Yang ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Begitu ya? Betul. Terus juga di pasal 9 itu adalah yang nggak boleh dibiayakan. Gitu. Nah ini contohnya keperluan pribadi. Ya enggak dong, kalau misalnya kita bikin perusahaan kalau ada keperluan pribadi ya kita nggak akan mencatat itu sebagai biaya begitu kan? Iya. Ya kalaupun misalnya dicatat nanti dikoreksi gitu ya? Iya. Dikoreksi. Ada namanya penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif. Yang mana penyesuaian tersebut itu menambah pajak kita. Oke. Karena kan kalau kita koreksi fiskal positif itu otomatis kan menambah laba neto. Laba, otomatis kan ya pajaknya semakin tinggi juga. Oke. Jadi begitu ya, katakan gini lah Bu ya, kita bikin aja pembukuan normal, sesuai apa yang kita tahu gitu kan. Kita nyatet pendapatan, nyatet biaya-biaya segala macam, masalah penyesuaian fiskal dan tidaknya, itu kita cek lagi di pasal 6 dan pasal 9. Oke, nah ini nih Bu, pasal 6 dan pasal 9 itu kan spesifik banget ya. Jadi memang tentunya kita harus ngobrol dulu nih sama AR, sama penyuluh begitu ya. Mungkin juga kalau sama profesional sama Ibu ya. Oke. Baik Ibu, pasal 6 udah, pasal 9 sudah. Kita dapat laba bersih nih Bu. Katakan di dalam masa transisi tadi, omset kita di bawah 4,8 miliar nih. 4,8 miliar ya teman-teman yang angka sakti. Iya. Memang nggak sampai Bu. 4,8 miliar nih di tahun ke-7 nggak sampai. Tahun ke-8 artinya kita udah kena rezim normal. Iya. Itu masih di bawah 4,8. Cara ngitung pajaknya gimana? Kembali ke ketentuan umum. Ketentuan umum. Bisa jadi kan kita bisa pakai norma perhitungan juga. Tapi harus dengan catatan harus mengajukan terlebih dahulu ya. Oke. Harus pemberitahuan ke DJP online bahwa kita menggunakan norma. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini. Oke, ini orang pribadi ya. Saya kepikirannya tadi PPh Badan, makanya ngomonginnya pasal 31 ya. Enggak ya. Jadi untuk tarifnya ke pasal 17 tarif kalau pasal 17. Ketentuan umum. Oke. Ibu, kita udah dapat nih. Katakan tadi dari laporan laba rugi, terus yang pasal 6 pasal 9-nya udah dapat, kita dapat laba bersih. Kita langsung dikenain tarif atau ada pengurang-pengurang yang lain? Kita lihat ke koreksi fiskal negatif dan positif dulu. Oke. Dapat nih laba fiskalnya nih. Ya. Habis itu ada pengurangan yang lain untuk orang pribadi Bu? Ada. Misalnya ada kayak zakat gitu. Zakat. Oke. Dengan apa nih satu yang kompensasi kerugian. Setelah kita dapat hasilnya berapa, kita kurangi dengan PTKP. Oke, PTKP. Kemudian dihitunglah penghasilan kena pajaknya. Penghasilan kena pajaknya berapa, kena tarif ya kan secara progresif juga ya. Yang dulunya kan ibu bapak perlu ketahui bahwa sekarang kan sampai dengan 60 juta ya. Dulunya kan sebelumnya kan sampai dengan 50 juta. Sekarang kan sampai dengan 60 juta dikenakan 5%. Oke, tarif pertamanya ya. Iya, tarif pertamanya. Oke. Jadi ini ada beberapa istilah-istilah yang baru kita dengar nih. Ada yang namanya norma penghitungan penghasilan neto. Mungkin nanti kita bahas tersendiri kali ya Bu ya. Iya. Ini kalau di pertemuan yang ini kayaknya kurang cukup waktunya ya. Ada PMK-nya itu per dirjennya sendiri. Per dirjennya sendiri ya. Per 17 tahun 2015. Oke, ini di per 17. Nih di per 17 ini mungkin nanti kita bikin jadwal ya untuk bahas ini ya. Untuk podcast selanjutnya ya. Podcast selanjutnya. Oke, ringkas aja Bu tentang PTKP. Ini PTKP itu bagaimana Ibu? PTKP ada lapisan-lapisannya tersendiri. Misalnya nih
statusnya lajang nih atau belum kawin. Dengan istilahnya kan dikenal dengan jomblo. TK. TK simbolnya kan TK 0 misalnya kan 54 juta. Untuk beri si orangnya sendiri 54 juta. Kalau misalnya ada tanggungan WP-nya menikah ya. Menjadi K. Kanol. Ditambahkan lagi pengurangnya 4.500.000. 4.500.000. Jadi kan 58.500. 58.500. Kalau dia kawin. Iya. Kawin. Kalau K1 kan ya jadinya ditambahin lagi 4.500.000 ini. Oke, ada tambahan tanggungan misalnya di tahun berikutnya ada anaknya 1 gitu. Jadi statusnya kan kawin 63. Anak 1 ini 63 juta. Oke. Ini PTKP sebenarnya gampang ya cara ngitungnya. Ada 3 unsur yang perlu diperhatikan. Pertama untuk wajib pajak sendiri gitu ya Bu ya. Itu startnya dari 54 juta. Terus kalau dia nikah tambahannya 4.500.000. Dapat tambahan 4.500.000. Terus tanggungan tambahin lagi 4.500.000 kalau misalnya jadinya 2 63 iya. Maksimal 3. Maksimal 3. Jadi status maksimal di PTKP itu K3 ya Bu ya? K3 iya. Oke, kita belum bahas KI3 nih nanti aja. Iya. Oke, Ibu. Kita udah bahas nih, udah mau dapat nih pajaknya nih. Tarif pasal 17. Tadi Ibu sempat mention sampai dengan 50 juta tarif PPh-nya 5%. Dan 60 juta. Oh, sampai 60 juta. Iya. Tarifnya 5%. Mungkin kalau UMKM 4,5 miliar, katakan omsetnya deh 3 miliar deh. Laba bersihnya 50%. Enggak deh, 1 miliar aja deh. Kalau 1 miliar udah banyak ya. Oh iya, 500-an ya. Kalau labanya 50%. 50% tadi berapa? 1 miliar? 1 miliar. Oke, kalau 1 miliar laba bersihnya 500 juta. Dapatnya pajaknya berapa lapis tuh? 5, 15 sampai 4 ya? 5, 15, 25 dan 30. Oke, ini 60 juta pertama, terus ini yang kedua. Oke. 250. Iya. Ngitung PPh turut utang nggak susah juga. Cuman istilahnya ini perlu penjelasan tersendiri ya Bu ya. Di pasal 7 gampang ya. Kok hitungnya. Oke, mungkin nanti Ibu bisa bikinin video singkat kali ya tentang pasal 7, pasal 17 gitu ya Bu ya? Iya boleh. Oke. Baik teman-teman sekalian, untuk UMKM begitu ya. Sebentar ini. Baik teman-teman sekalian, ini kalau dari pembahasan kita di awal, UMKM kan awalnya dari PP 23 gitu ya Bu ya. Iya betul. Terus nanti tiba masanya habis 7 tahun. Mau nggak mau ke ketentuan umum. Rezim umum. Nah kita mulai tuh pembukuan, nyatat segala macam. Nah ini sesuai prinsip akuntansi biasa sebenarnya Bu ya. Iya betul. Dan nanti perhatikan di pasal 6 dan pasal 9, pasal 6 tentang yang boleh dibiayakan. Koreksi fiskal positif dan negatif. Begitu ya di pasal 9 juga. Terus untuk mendapatkan laba, kita udah dapat nih laba komersil, katakan udah dikoreksi fiskal dan seterusnya, nanti dikurangin zakat, kompensasi kerugian dan PTKP. Iya. Nah ini angka-angkanya tentang PTKP, tentang pasal 17 dan yang lain sebagainya akan ada pembahasan tersendiri. Begitu. Oke, ini sebenarnya pembahasan kita udah selesai nih Bu. Iya. Jadi teman-teman UMKM begitu ya. Kalau misalnya kurang jelas, nanti coba kita ini sambil di Facebook Live kita juga ngerekam untuk disiapin di YouTube. Jadi nanti teman-teman kita kasih linknya kali ya di ininya di FB-nya kita untuk kalau misalnya mau dilihat ulang gitu. Karena ini ya agak panjang sih ya. Iya betul. Mau agak-agak ya nggak harus ada review ulang gitu. Harus diulang lagi. Begitu ya, ini kita membawa aja nih isunya bahwasanya teman-teman yang di UMKM tiba masanya 7 tahun harus masuk rezim umum. Nah rezim umum cara ngitungnya beda ya Bu ya. Iya betul, makanya harus dipersiapkan dari harus sekarang dipersiapkan. ini. Iya. Waktu masih ada cukup lah ya, 2022, 2023, 2024, masih 3 tahun. Masih lama. Masih 3 tahun. Kalau mau nanya soal cara pembukuan segala macam bisa di YouTube atau bisa di Ureni. Bisa langsung aja Pak ke kantor MJ Consulting. Oh iya. Di kalau nyari Ureni itu adanya
di PTC, nanti gampang lah. Nanti kita ketemu sama kita punya orang yang memang punya perhatian di laporan keuangan ya. Di MNJ. Oke. Begitu ya. Nanti kalau misalnya mau diulang silahkan dilihat di YouTube-nya kita. Nanti kita edit lagi lah. Begitu. Ibu cukup? Ada yang lain mau disampaikan? Begitu. Sudah cukup ya? Iya. Baik. Alhamdulillah nih teman-teman sekalian, di podcast yang ini agak pusing ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Di pertemuan berikutnya mungkin kita mau bahas tentang norma. Norma perhitungan sesuai dengan Perdirjen ya. Perdirjen 17. Dan ini bisa jadi 2015. alternatif nih. Bisa jadi alternatif kalau misalnya belum bisa melakukan pembukuan. Memang kita dikenakan tarif umum pasal 17, tapi cara ngedapetin labanya nggak lewat pembukuan, gitu ya. Nanti minggu depan kita simak ya di penjelasan oleh Ibu Jumina. Berarti bisa memakai dua ya, apakah norma atau kembali ke rezim umum? Rezim umum tetap pembukuannya. Oh, pembukuannya. Pembukuan ini masalah karena nggak gampang gitu ya. Walaupun ada banyak aplikasi, tapi nanti kita coba tanyain sama Yuk Reni. Baik, Ibu, ada yang mau disampaikan terakhir? Begitu saja kira-kira. Oke. Baik, terima kasih teman-teman Facebook sekalian. Alhamdulillah kita sudah menjelaskan tentang hal ini ya dengan Ibu Jumina. Mudah-mudahan Ibu Jumina ilmunya bermanfaat, semakin cemerlang karirnya di Kota Jayapura ya. Amin. Ibu mau rencana ke Wamena, Bu? Oh, lihat-lihat situasi sih. Aman, Bu, aman, Bu. Mudah-mudahan bulan depan atau akhir Desember lah. Oh, iya. Siap. Jadi kalau misalnya mau teman-teman mau kontak, ingat ya ini di podcast sebelumnya sama Ibu Jumina, sama Ibu Nona dan Yuk Reni. Itu ada nomor di situ ya, 0811481983. Ini kalau misalnya mau secara online. Secara online. Janjian lewat situ. Kalau mau offline, janjian juga boleh karena takutnya ada jadwalnya. Ibu Jumina nih jadwalnya susah, kalau mau ketemu repot. Kalau nggak janjian susah gitu. Ya, begitu dulu. Terima kasih teman-teman sekalian dengan Ibu Jumina, konsultan pajak Kota Jayapura, dan saya Agus Maulana. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum.